Dan alhamdulillah saya hari ini berkomit sesuai dengan arahan pimpinan Bapak PJ Wali Kota, Bapak Sekda juga dulu pimpinan saya langsung, beliau berdiri di barisan depan, tidak ada lagi toke bangku selama beliau menjabat, dan Pak Bukari sebagai PLT juga menyampaikan toke bangku saya yang hadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel Pehtem, tepatnya di episode ke-21 tahun keempat edisi Senin 30 Oktober 2023. Bagi rekan lo yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik rekan Pehtem, kita beralih ya ke Kota Banda Aceh, khususnya tentang parkir atau tertib parkir di Kota Banda Aceh. Kali ini kita akan angkat tema tentang e-parkir, terobosan penataan kawasan parkir di Kota Banda Aceh dengan narasumber kita Bapak Mukhlizar SHMSI. Beliau adalah Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Bang Jal. Iya, waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Bang Jal? Alhamdulillah, Kak Mina. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, terima kasih Bang sudah hadir hari ini perdana ya Bang ke Pehtem. Iya, perdana. Untuk menjawab ini tema kita tentang e-parkir, terobosan penataan kawasan parkir di Kota Banda Aceh. Tapi sejauh ini nih Bang Jal, soal parkir sendiri, 2 tahun terakhir seperti apa nih di Kota Banda Aceh? Apakah semakin aman? Alhamdulillah, kalau kita bercerita tentang parkir, hari ini parkir ini diamanatkan oleh pimpinan sesuai dengan SOTK, itu ditempatkan di bawah struktur Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, dan Dinas Perhubungan ini yang mengelola tatanan parkir selama hampir 17 tahun setelah penyerahan parkir ini dari Badan Pengelola Parkir Daerah. Jadi kalau kita berbicara 2 tahun ke belakang, alhamdulillah parkir di Banda Aceh semakin meningkat dengan penilaian kita dari hasil pendapatan yang kita terima terhadap PAD daerah. Jadi parkir hari ini lebih meningkat. Memang UMKM di Banda Aceh hari ini semakin meningkat. Maka dengan meningkatnya UMKM di Kota Banda Aceh, maka tatanan parkir juga bertambah. Oke, ini tadi Anda sebutkan adalah 17 tahun Bang Jaya dititipkan ke Dinas Perhubungan dalam pengelolaan parkir. Nah itu di 2 tahun terakhir itu banyak motor atau mobil? Jangan-jangan orang Kota Banda Aceh udah pada kaya semua nih Bang Jal. Iya, jadi di Banda Aceh ini hampir rata-rata masyarakat Banda Aceh dan sekitarnya Aceh Besar itu masih menggunakan kendaraan pribadi untuk menuju ke tempat kerja, ke sekolah, ke pasar atau kemana. Jadi masih menggunakan kendaraan pribadi. Jadi peningkatan kemacetan itu juga berdampak daripada penggunaan kendaraan pribadi secara perorangan. Makanya memang kita harus mendukung pembentukan Transkutaraja yang selama ini mungkin masih kurang terhadap penumpang. Itu salah satu untuk mengurangi kemacetan yang ada di kota kita yang lagi menuju kota sedang. Balik ke parkir Bang, apakah ada dasar hukum nih tentang pengelolaan parkir tersebut? Ya, kita parkir hari ini masih mengacu kepada Kanun Nomor 3 Tahun 2021 tentang retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum. Kemudian kita juga ada Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan perparkiran. Kenapa peraturannya belum ada yang kita robah ke di atas Kanun Nomor 3? Karena mengingat hari ini kita lagi merancang dan menunggu disahkan Kanun Penggabungan terhadap retribusi dan pajak daerah. Jadi kami masih menunggu itu, dan itu juga nanti menjadi regulasi kami parkir untuk peningkatan PAD yang lebih meningkat dengan cara kita bisa kerjasamakan ke pihak ketiga. Oke, biasanya nih PAD dari parkir sendiri besarannya kisaran berapa ini per tahun nih Bang Jal? Kita per tahun acuan 2022 kemarin kita mencapai sampai 5 miliar 100 juta. Per tahun? Per tahun. Oke, apakah memang itu tertib untuk dalam proses pembayarannya itu seperti apa? Sampai saat ini kita sistem pembayarannya kita masih terukur dengan asumsi kita melakukan pengawasan tim yang memang penetapan terhadap target yang kita berikan ke juru parkir 35% itu kita melihat daripada tatanan yang ada di area-area parkir yang kita izinkan. Mungkin hari ini lagi ada kegiatan besar, maka kita mencoba untuk menaikkan target dia. Dan kalau hari-hari biasa itu memang naik turun ya pendapatannya, karena mengingat
kunjungan orang ke lokasi-lokasi kantong parkir itu yang mungkin berkurang. Oke, mungkin Bang Jal bisa diceritakan kepada pemirsa PTM yang ada di rumah alur proses penyetoran dari juru parkir sampai ke PAD wali kota, atau seperti apa sih sebenarnya prosesnya, dari mana ke mana disalurkan uang parkirnya? Iya, yang kita mau menyampaikan bahwa retribusi parkir ini retribusi yang kita terima hari ini, besok kita harus menyetor ke kas daerah. Dia tidak boleh ngendap 2 kali 24 jam. Jadi yang namanya retribusi ini dari juru parkir shift di pagi hari, itu maka hari ini akan dikutip oleh juru parkir, oleh pengutip yang kita berikan surat perintah dari Dinas Perhubungan. Dari pengutip itu mereka akan mengeluarkan TTUK dari hasil kutipannya dengan list yang sudah kita asisikan di bidang parkir. Mereka akan menyetor ke Bendahara Penerimaan PAD daerah. Setelah terkumpul di sore hari di Bendahara Penerimaan PAD daerah, maka besok pagi Bendahara Penerimaan daerah akan menyetor ke rekening kas daerah melalui Bank Aceh Syariah. Berarti setorannya dari juru parkir per hari, bukan per hari? Per hari. Oke, bagaimana misalnya gini, titik lokasi sebenarnya juru parkir ini, apakah memang semua nih di pertokoan Kota Banda Aceh, atau seperti apa? Atau dia harus menyetor lagi, memberikan persen kepada pemilik toko, atau seperti apa nih Bang Ja? Oh ya, mungkin bisa kita jelaskan bahwa parkir tepi jalan umum ini yaitu area GSB. GSB-nya, jadi kalau kita bisa menjelaskan secara detail bahwa setiap memberi izin IMB terhadap toko-toko baru di atas 2010, itu area depan toko itu dia dilepaskan hak menjadi GSB. GSB itu milik pemerintah. Milik pemerintah. GSB itu cuma diperuntukkan untuk 2 hal. Yang pertama untuk area pejalan kaki, yang kedua untuk area perparkiran. Jadi GSB inilah yang kita gunakan. Mungkin ada hari ini yang kafe-kafe yang sifatnya tanah pribadi, itu dia masuknya bukan ke retribusi parkir, dia masuknya ke pajak parkir yang dikelola oleh BPKK. Apa bedanya nih pajak parkir dengan retribusi parkir? Kalau retribusi dia diwajibkan tidak boleh ngendap uang di dalam Bendahara Penerimaan Daerah. Tapi kalau pajak parkir dia diretur per bulan boleh. Yang namanya pajak parkir ini mungkin pendapatan hari ini diakumulasi, maka diambillah hak pajak itu di akhir bulan. Tapi kalau retribusi, pendapatan hari ini wajib disetor hari ini. Itu bedanya. Berarti kalau misalnya nih masih di penggunaan umum ya, jalan umum, karena banyak nih toko, tapi juga tidak memberikan kutipan parkir, itu seperti apa? Jadi kutipan parkir ini memang selama ini kita udah verifikasi semua titik. Ya contoh daerah CBD-nya Kota Banda Aceh, daerah pusat sentra dagangnya Banda Aceh, di Jalan Ki Haji Ahmad Dahlan, Jalan Muhammad Jam, kemudian Jalan Diponegoro, itu semua kantong parkirnya udah kita protek semua, dan kita sudah berikan target kepada si juru parkir 35% dari pendapatan dia per hari. Dari situ kita udah bisa merangkai semua bahwa di area-area sentra perdagangan kita itu udah tercover semua oleh juru parkir yang berizin di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Berarti di titik-titik tertentu saja ya, tidak semua. Semua. Kita ada juru parkir di Kota Banda Aceh ini sekitar 531 orang. 500, dan itu biaya untuk pekerjaannya seperti apakah dipotong dari parkir atau memang digaji oleh wali kota sendiri? Kita hari ini cuman memberikan surat perjanjian pemungutan retribusi. Itu kita buat ikatan perjanjian antara Dinas Perhubungan dengan si juru parkir. Jadi gaji juru parkir ini dia gaji per hari dari pendapatan dia di lapangan. Makanya kita asumsikan 100.000 dia dapat, hak dia 65.000, hak pemerintah daerah 35.000 dengan bagi hasil yang sudah ditetapkan dalam peraturan wali kota. Berarti lebih sedikit ke pemerintah dong? Iya, karena yang bekerjanya mereka. Pantesan nih banyak juru parkir yang mau ya? Iya. Apalagi di titik-titik tertentu. Apakah ini juga berlaku misalnya pada saat event-event nih Bang Jal? Iya, kalau event kita beralih kepada tiket, karena kita tiket parkir ini ada beberapa model. Ada tiket parkir tepi jalan umum yaitu 2.000, 1.000, 2.000 roda 4, 1.000 roda 2. Kemudian ada lokasi tertentu seperti kawasan-kawasan kita. Kawasan kita itu tiket roda 4-nya 4.000, roda 2-nya 2.000,
Kemudian kita ada karcis yang untuk insidentil namanya. Jadi kalau event itu kita kategorikan ke insidentil. Insidentil itu dia kendaraan roda 4-nya 5.000, kemudian kendaraan roda 2-nya 2.000. Jadi kalau event-event ya seperti ya di depan, mungkin di awal November kita ada Pekan Kebudayaan Aceh ke-8. Jadi semua tatanan parkir itu diserahkan kepada kami Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, dan kami telah berkoordinasi dengan Muspika Kota Alam yang punya kewilayahan. Kemudian kita juga sudah memanggil Pak Kecik Bandar Baru, Lambaruskep, pemudanya juga udah kita panggil, dan di kantor juga udah kita verifikasi, udah kita buat ID card-nya, udah kita siapkan tiketnya. Jadi ya mudah-mudahan Pekan Kebudayaan Aceh ini ya barometer parkir juga menjadi penilaian plus terhadap masyarakat. Untuk PKA ini menarik nih, pemirsa PTM, itu titik lokasi parkirnya di mana untuk motor dan juga roda 4? Jadi, apakah masih di belakang PKA? Jadi di area PKA ini memang layout yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah provinsi melalui Dinas Perhubungan Provinsi, dan kita juga salah satu pendukung rekayasa lalu lintasnya, bahwa jalan utama menuju PKA itu disterilkan. Jadi semua lorong yang menuju ke Jalan Ayah Gani itu diperuntukkan untuk kendaraan roda 2. Mengingat lorong-lorong itu terlalu kecil. Kemudian dari Jalan Ayah Gani menuju ke barat, ke area asrama PHB, itu diperuntukkan untuk kendaraan roda 4. Jadi kita pisahkan antara kendaraan roda 2 dengan kendaraan roda 4. Dan itu sudah disauti dan disanggupi oleh pemuda-pemuda yang ada di Bandar Baru. Oke, menarik nih Bang Jal. Tapi terkait tentang masalah harga parkir yang tadi Bang Jal sampaikan ya, ada sepeda motor 1.000 ya Bang Jal, untuk roda 4 itu 2.000. Tapi masyarakat ada yang mengeluh juga nih Bang Jal ya. Misalnya di titik Pasar Aceh. Di Pasar Aceh ini sebenarnya 1.000 atau 2.000 nih Bang Jal. Karena emak-emak nih sering nih kok parkir 2.000 sih, atau 1.000, atau seperti apa nih? Ada nggak ketentuannya memang harus 1.000, tidak boleh 2.000 kecuali tadi accidental? Iya, accidental. Jadi bisa kita jelaskan sesuai dengan keputusan Wali Kota Banda Aceh nomor 475 tahun 2021, bahwa ada penetapan lokasi-lokasi yang dalam hal ini memakai lokasi tertentu. Jadi lokasi tertentu itu yang sudah diterapkan itu ada di Jalan Penogoro, kemudian ada di kawasan wisata Ulele. Jadi ada dua kawasan ini yang diperuntukkan untuk penetapan tarif lokasi tertentu. Mengingat peningkatan tarif ini sebenarnya salah satu untuk mengurangi kunjungan kendaraan ke area situ, karena itu menyebabkan kemacetan bagi masyarakat yang akan melintas. Makanya kita tingkatkan biaya parkirnya supaya berkurang orang akan parkir. Bukan malah bertambah, karena makin berkurang maka area itu makin akan steril. Jadi caranya dengan harga parkir meningkat, maka dia akan menghindar di area parkir tersebut. Makanya baru kita berlakukan dari masuknya Jalan Penogoro sampai ke ujung Penogoro. Itu lokasi tertentu, karena ini memang area yang paling padat terhadap kunjungan masyarakat dan area-area macet. Padahal di Pasar Aceh itu sendiri ada kantong parkir basement, dan juga ada di atas, di rooftopnya Pasar Aceh juga ada area parkir. Masyarakat tidak mau parkir ke arah sana. Tetap menggunakan tepi jalan. Tetap menggunakan tepi jalan. Jadi efek lalu lintas itu juga terganggu gitu. Oke, Bang Jal, ini kembali kepada keamanan sebenarnya. Ada juga yang protes nih ya, terkait parkir ini sering di media sosial terjadi. Betul. Parkir bayar 2.000 atau 3.000 pas momentum tertentu, tapi giliran hilang kendaraan tidak ada yang tanggung jawab. Nah, ini ada diatur nggak dalam peraturan apa, atau tidak ada sama sekali, atau memang itu memang menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan? Iya, jadi mungkin dalam peraturan Wali Kota nomor 6 tahun 2013 dalam satu pasal itu dijelaskan bahwa kehilangan kendaraan ataupun perlengkapan kendaraan itu menjadi tanggung jawab si pemilik. Karena mengingat parkir yang kita kelola ini bukan kawasan yang ada satu lajur jalur masuk, ada satu lajur jalur keluar. Ini kan tepi jalan, dan juga
harga parkir kita juga enggak naik. Enggak, misalnya baru parkir 1 jam 1.000, kemudian 2 jam kedua dia naik 1.000, kan tidak. Tapi kan di mall-mall begitu. Kalau di mall mereka itu tatanan pengelolaan parkir secara lokasi kawalan. Jadi dia terangkul parkirnya 1 pintu masuk, 1 pintu keluar. Itu kan udah kawasan pribadi namanya. Udah kawasan strategis tersendiri. Nah, makanya kalau di mall-mall ya wajib. Karena juga dia parkirnya juga per 1 jam juga dia naik. Oke, tapi ada resiko loh nih Bang Jal. Nggak usah di kunci stang. Nah itu seperti apa? Itu kan beresiko untuk hilang motornya. Apakah memang harus dituruti atau seperti apa? Kalau memang di lokasi-lokasi yang memang ya saya contohkan juru parkirnya sudah menata dengan rapi, 1 lajur masuk, 1 lajur keluar, mungkin kita bisa mendengarkan juru parkir. Tapi kalau untuk di lokasi yang lepas secara umum, kalau bisa kita sebagai masyarakat yang memang dalam satu pasal peraturan wali kota kita sampaikan bahwa kehilangan itu menjadi tanggung jawab si pemilik kendaraan, maka diwajibkan untuk mengunci kendaraannya, kalau bisa menambah pengaman bagi kendaraan itu sendiri. Karena ada beberapa titik meskipun di jalur tepi jalan ya juru parkir mengatakan seperti itu, berarti ini tidak harus direalisasikan ya. Iya betul. Ya dikunci aja untuk mendapatkan keamanan ya. PTM. Baik, untuk masih masalah ya parkir-perparkiran di Kota Banda Aceh, karena ini merupakan untuk penataan kota yang lebih rapi ya, Bang Jal. Ini soal kelengkapan juru parkir, bajunya seperti apa? Karena kan selama ini banyak terjadi pungli. Iya betul. Nah itu seperti apa? Jadi memang kita selama ini juru parkir di Kota Banda Aceh, alhamdulillah, untuk kawasan Aceh secara khusus tatanan atribut juru parkir mungkin alhamdulillah kita Banda Aceh menjadi barometer, termasuk Medan sendiri. Karena kenapa? Juru parkir di Kota Banda Aceh yang berizin di Dinas Perhubungan itu didata, kemudian kita buat sebuah perjanjian kerja bagi hasil, kemudian kita berikan atribut dia. Atribut ada kita berikan topi dan kita ada berikan rompi. Rompi oranye setengah biru itulah rompi resmi yang kita keluarkan oleh Dinas Perhubungan, dan di sebelah kiri atas kantong itu ada kode zona. Karena kita di Banda Aceh ini kita belah menjadi 6 zona A, B, C, D, E, F, dan zona itu menjadi barometer tim pengawas kami. Apabila rompi di zona A di daerah di daerah Pasar Aceh, dia mengambil kutipan di daerah Ule Karing di area zona E, maka kita tahu bahwa jukir ini resmi tapi liar. Karena kenapa? Rompi yang dia pakai tidak akan menghasilkan PAD terhadap pemerintah daerah. Jadi tim pengawasan kami itu melihat rompi tetap rompi resmi, tapi kami melihat zona. Karena untuk mengurangi hilangnya kebocoran dari sektor parkir itu salah satu. Karena kita berikan izin parkir dengan rompi sama semua, tapi kita ikat dengan zona. Apabila dia bergeser tempat ke area lain, kita tahu. Karena kalau dia bergeser ke tempat ke area lain, maka dia tidak perlu menyetor ke PAD daerah. Karena kita anggap dia bukan di area situ, dia nggak akan nyetor. Oke, untuk Kota Banda Aceh sendiri, pungli sendiri banyak nggak untuk parkir? Alhamdulillah selama ini sudah hampir 99% sudah hampir selesai. Pungli-pungli itu ya, karena kita menilai pungli itu kan dari pengaduan si juru parkir. Bahwa kami Pak ada tanggungan ke pemerintah daerah sesuai perjanjian, mungkin target kami per shift itu 20 sampai 30 ribu, tapi kami harus menyetor ke A, ke B, ke C. Dan alhamdulillah saya hari ini berkomit sesuai dengan arahan pimpinan Bapak PJ Wali Kota, Bapak Sekda juga dulu pimpinan saya langsung, beliau berdiri di barisan depan, tidak ada lagi toke bangku selama beliau menjabat, dan Pak Bukhari sebagai PLT juga menyampaikan toke bangku saya yang hadapi. Jadi saya sebagai kabid, saya akan merealisasikan apa yang diamanahkan oleh pimpinan, bahwa retribusi parkir dari juru parkir tidak ada pembagian hasil kepada orang lain.
Oke, intinya membasmi pungli ya Iya. di parkir Kota Banda Aceh. Sesuai tema kita nih Bang Jal, e-parkir terobosan penataan kawasan parkir di Kota Banda Aceh. E-parkir sendiri nih kapan? Sejak kapan sudah mulai e-parkir ini nih Bang Jal? Terus seperti apa prosesnya dan apa keunggulannya? Iya. Jadi memang kita sampaikan bahwa e-parking di Kota Banda Aceh, di Banda Aceh ini itu telah terrealisasi itu sebelum saya menjadi kabid parkir. Saya menjadi kabid parkir di bulan 6 tahun 2022. Jadi di awal tahun itu di era kabid yang lama telah mencoba berkomunikasi baik itu lewat KRIS, Dana, OVO, dan juga lagi intensnya berkomunikasi terhadap melobi SEM development perbankan konvensional yang ada di Jakarta. Begitu saya masuk ke bidang parkir di bulan 6, alhamdulillah kita mendapatkan persetujuan dari Bank BRI, Bank Mandiri, kemudian juga Bank Aceh sebagai kantong PAD dari Dinas Perhubungan juga mensupport terhadap clearing di masa itu. Jadi dengan dua dukungan bank syariah yang ada di Banda Aceh sebagai bank penampung PAD dan juga jaminan yang diminta oleh Bank Konven di Jakarta untuk mereka tidak menjadikan beban pihak ketiga ini untuk clearing, maka alhamdulillah kita mendapatkan SEM development terhadap e-money. Jadi makanya di bulan 12 tahun 2022 saya meluncing secara alhamdulillah besar, kita buat launching di Tenyak Makam dan itulah jadi barometer e-money pertama terhadap tata kelola parkir di Kota Banda Aceh. Oke, untuk e-parkir sendiri itu titik lokasinya apakah semua? Memang kita ada 19 kawasan parkir yang dibangun oleh pemerintah daerah. Mengingat memang kita kemarin kita nggak bisa juga berbuat apa-apa setelah pasca COVID, ketersediaan anggaran pemerintah daerah juga minim. Jadi pemerintah Kota Banda Aceh sudah membangun kawasan parkir 19 kawasan yang tersebar di Jalan Tenyak Makam, kemudian di Prof. Ali Hashimi, kemudian di Jalan Ratu Saifuddin dan Jalan Mr. Muhammad Hasan Bato. Dan kawasan itu dengan anggaran yang minim, kita memberlakukan kawasan elektronik parking ini ada di 3 kawasan. Yang pertama di kawasan Ratu Saifuddin, itu di depan Bank Hikmah Wakilah. Kemudian di Jalan Tenyak Makam di depan Bakso Pak Nu. Kemudian di Jalan Prof. Ali Hashimi itu di depan Cane Mama. Jadi 3 kawasan ini masyarakat kita berikan ruang untuk bisa membayar dengan sistem tanpa ada cash. Kita anjurkan ke masyarakat, di situ udah ada alat, mau bayar pakai OVO ada, mau bayar pakai KRIS ada, dan mau bayar pakai e-money, tapping e-money juga ada. Oke, masalahnya nih Bang Jal, masyarakat realisasi nggak atau mau nggak sama untuk membayar pakai e-parkir ini? Atau seperti apa? Menipis? Memang selama ini yang kita sudah menilai pelaksanaan sudah hampir 10 bulan dari yang kita launching, kebanyakan yang membayar parking melalui alat bayar elektronik itu banyak lewat kartu e-tol. Kartu e-tol ini kenapa? Warga Banda Aceh hari ini yang mempunyai roda 4 itu rata-rata mereka sudah menggunakan tol Banda Aceh Selimum. Jadi hampir semua yang punya kendaraan mempunyai kartu e-tol dan itu bisa diakses di kawasan parkir kita di 3 lokasi tadi bisa menggunakan kartu itu. Oke, artinya masih banyak ya masyarakat yang membayar tunai manual, daripada e-parkir. Ya. Tapi seperti apa nih keunggulannya? Nah, keunggulannya seperti apa nih Bang Jal? Sebenarnya kalau masyarakat kita sadar akan kebocoran yang dianggap dari sektor parkir, kalau kami menganjurkan sistem elektronik ini lebih terjangkau, semua pembayaran dengan elektronik ini lebih terukur. Kami di tatanan pengelolaan kami bisa memantau semua transaksi yang dilakukan itu melalui sistem dan itu bisa dipantau per jam. Jadi dimudahkan untuk kebocoran. Jadi kalau hari ini kita sampaikan misalnya di juru parkir yang ada di luar,
kita menilai dia bisa dapatkan 100.000, dia masih ngomong sama kita Berarti 50.000. itu akadnya integritas saja Bang ya? Atau seperti kepercayaan aja? Kalau Juru parkirnya? akad dengan juru parkir, kita melakukan monitoring pengawasan. Yang pertama, di saat dia meminta izin tata kelola pengutipan retribusi parkir, kita mensurvei dulu titiknya. Kalau dia satu pintu toko itu kan 4 meter. Kalau dia minta 6 pintu toko, berarti ada 16 meter dia kelola. Kita lihat ada usaha apa situ yang membuat konsentrasi masyarakat di situ. Kalau cuman dia usaha mungkin kedai kopi, kita lihat kendaraan rame, tapi dia kan berpindahnya bukan 1 jam 2 jam. Jadi juga kita melihat penetapan target. Mungkin yang selama ini yang lagi viral mixway. Nah, jadi satu ruko itu bisa mendatangkan penghasilan itu ganda. Karena orang datang, bawa pulang, bertukar, dan itu target yang kita berikan juga tinggi. Nah, Oke, mungkin kita begitu. karena kalau di warkop itu mungkin masyarakatnya pergi pagi pulang malam. Iya, jadi banyak anak-anak muda ini menggunakan kedai kopi itu sebagai tempat kerja. Beda, kalau di Jakarta nggak 1 jam sekali. Iya, Kalau nggak betul. warkopnya dibayar 1 jam sekali pesan kopinya. Kalau di Aceh makanya warkopnya bangkrut terus. Iya, betul. Baik Bang Jal, ini masih terkait tentang parkir nih Bang Jal ya. Untuk pertanyaan terakhir, Bang Jal ini kan langsung dari Kepala Bidang Perparkiran ya, Iya, Dinas betul. Perhubungan Kota Banda Aceh. Tentu sudah banyak mengetahui keadaan di lapangan Iya, betul. terkait parkir. Apa sebenarnya masalah yang kerap terjadi di lapangan soal perparkiran di Kota Banda Aceh ini Bang Jal? Iya. Jadi mungkin kalau permasalahan yang selama ini kita hadapi, yang pertama banyaknya timbul jukir yang memang kita anggap asli tapi palsu. Kenapa kita bilang asli tapi palsu? Dia mengurus izin di satu titik dengan kita berikan legalitas baju, topi, legal secara peraturan yang ada di tatanan pengelolaan parkir. Tapi nanti di saat ada kegiatan di tempat lain, dia berpindah. Dengan rompi yang bukan di wilayah zona dia berpindah ke zona yang lain. Itulah yang kami anggap liar. Kalau liar secara atribut yang berbeda dengan kita, mungkin selama ini setiap hari kita intens melakukan pengawasan. Kita ada shift pagi, sore, dan malam. Dan itu kecil udah kemungkinan untuk orang berani memakai rompi-rompi yang lain untuk mengelola parkir. Tapi hari ini ada juru-juru parkir yang memang rompi resmi dari pemerintah Kota Banda Aceh, kita izinkan misalnya di Jalan Penogoro, besok ada acara di depan Plaza Aceh, maka mereka bergeser ke sana. Jadi masyarakat ini melihat rompi ini, oh ini resmi dari Dinas Perhubungan, dia membayar retribusi. Padahal yang bersangkutan tidak nyetor ke PAD daerah. Memang selama ini kita sangat mengharapkan masukan dari masyarakat, pengaduan dari masyarakat. Kita punya nomor pengaduan di 0811 68 53212 dan itu semua tercatat di belakang rompi juru parkir. Jadi hari ini dengan kekuatan yang kita miliki, dengan wilayah yang kita kelola sampai 6 zona, yang juru parkirnya sampai 531 orang, kami sangat membutuhkan laporan masyarakat. Kenapa laporan masyarakat? Mungkin hari ini ada juru parkir yang harga parkirnya diambil 2.000 bagi kendaraan roda 2 di luar Jalan Penogoro, dijual di luar area Ulele. Itu mohon disampaikan ke kami. Karena kenapa? Hari ini kita nggak mampu menjangkau semua lini kota dengan juru parkir yang ada 500 ini. Berarti selama ini masyarakat tidak pernah mengadu nih? Ada. Jadi masyarakat kita tetap buka pengaduan. Alhamdulillah hari ini semua pengaduan masyarakat ya kita keseringan kita menyampaikan lewat pengaduan kita. Mohon dalam pengaduan itu jangan dalam bentuk tulisan. Mohon pengaduan itu dalam bentuk foto atau video. Kenapa? Karena takut nanti tim penindak kami melakukan kesalahan dalam penindakan. Bisa saja saya punya masalah dengan juru parkir, saya mencari kesalahan dia lewat cerita WA. Tapi kalau dengan video, dengan foto, dia mengutip ataupun dia menyampaikan bahwa ini udah ketetapan Dinas Perhubungan, parkir kendaraan roda 2 udah 2.000, itu menjadi acuan kami untuk kita memberikan sanksi kepada juru parkir. Paling terberat kita akan mencabut izinnya. Oke. Kalau kami diberikan amanah sama Bapak PJ Wali Kota, malah kami diberikan mandat cukup berat. Perintah Bapak PJ Wali Kota kita harus digitalisasi parking. Karena
Bapak PJ juga melihat daerah-daerah lain yang sudah maju, dan kita juga sudah menempatkan pondasi terhadap tatanan parking secara elektronik. Karena mandat yang diberikan oleh Pak PJ kepada Kadisub, dan Kadisub memerintahkan kami sebagai pengelola parkir, peningkatan PAD secara signifikan itu akan kita dapatkan dengan cara tatanan elektronik. Itu salah satunya. Baik, terima kasih Bang Jal Ya, untuk closing statement. Silahkan sampaikan kepada pemirsa Pehtem yang ada di rumah, mungkin terkait tentang parkir, tertib, atau ini mungkin menjelang PKA seperti apa nih Bang Jal? Ya, mungkin kami dari bidang parkir Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh menyampaikan kepada masyarakat Kota Banda Aceh, jangan bosan-bosannya memberikan pengaduan kepada kami terhadap juru parkir yang mungkin tata cara pengutipannya, mungkin mereka mengutip lebih daripada ketetapan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah, baik itu kendaraan roda 4 2.000, kendaraan roda 2 1.000, itu yang sudah berlaku di tepi jalan umum, kecuali ada event-event tertentu seperti di hadapan kita ini mungkin di bulan November kita akan menyambut Pekan Kebudayaan Aceh ke-8. Mari sama-sama kita kawal, kita dukung pemerintah Kota Banda Aceh sebagai tuan rumah. Maka nanti di saat Bapak masyarakat, Bapak Ibu masyarakat Kota Banda Aceh berkunjung ke area PKA, mohon di saat memarkirkan kendaraan, mintalah karcis yang kita berikan kepada tukang parkir yang sudah diizinkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh, supaya dengan meminta karcis, masyarakat tahu akan parkir yang berlaku di Kota Banda Aceh. Maka kalau tidak diberikan karcis, mohon bisa menolak, karena ini akan menjadi tolak ukur dalam hal kami mengelola parkir. Dengan hashtag yang kami punya, retribusi parkir membangun Kota Banda Aceh. Baik, terima kasih Bang Jal atas sama-sama. waktunya, menarik sekali ya. Ini edukasi untuk masyarakat Kota Banda Aceh bagaimana tertib parkir dan juga mendatangkan PAD untuk Kota Banda Aceh. Baik, tema kita parkir, terobosan penataan kawasan parkir di Kota Banda Aceh dengan narasumber kita Bapak Mukhlizar SHMSI. Terima kasih Pak sekali lagi. Tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi, dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru. Like, share, and subscribe juga. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.